Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Seka Rahayu Rahmadaniati, kelas MBSB dengan NIM 2216030104. Baik, di sini saya akan membuat video tutorial uji regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Langkah pertama yaitu kita buka SPSS. Nah, untuk memenuhi SPSS ini saya sudah membuatkan datanya. Nah, di data ini kita akan copy variabelnya. Kita pilih paste spesial, yaitu centang transpose, pilih OK. Nah, kemudian kita copy lagi. Kita klik SPSS, kita pindahkan ke data variabel view. Kemudian kita paste. Nah, setelah itu kita kembali ke data yang tadi. Kita copy datanya. Lalu kita ambil SPSS. Kita pilih data view. Kemudian kita paste. Nah, jika sudah dipastikan datanya benar, kita bisa melakukan uji regresi linear berganda dan uji asumsi klasiknya, yaitu kita pilih analyze, regresi, linear. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu variabel dependen dan independen. Nah, untuk variabel dependennya kita masukin yang X. Karena variabel terikat. Kemudian untuk independen kita masukkan yang X. Karena variabelnya itu bebas. Selanjutnya kita pilih statistik. Kita centang collinearity dan residualnya di Durbin-Watson. Kemudian continue. Selanjutnya yang plot. Kita pilih yang spread di X dan spread di Y. Lalu kita centang yang histogram dan normal probability-nya. Lalu klik continue. Selanjutnya save. Kita pilih yang residualnya yang unstandard. Lalu continue. Kemudian yang option. Nah, pastikan di sini entry-nya yaitu 0,05 dan removal-nya 0,10. Lalu continue, klik OK. Nah, di sini sudah muncul data yang kita peroleh tadi. Lalu kita kembali ke data. Nah, di sini sudah ada residualnya. Nah, untuk mencari hasil residualnya, kita klik yang analyze.
non-chromatic, pilih one sample. Kemudian yang unstored-nya kita pindahkan ke test variabel, lalu klik OK. Nah, begini hasilnya. Nah, untuk sebelumnya saya sudah mendapatkan hasil dari yang kita cari. Nah, saya pindahkan ke Word. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini mempunyai beberapa data. Yang pertama itu uji normalitas data, yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residu memiliki distribusi normal. Nah, di sini kita bisa lihat dalam simografnya yaitu 0,788. Nah, berdasarkan uji normalitas komograf Smirnov, didapat nilai signifikan sebesar 0,78, yaitu lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan distribusinya normal. Nah, jika datanya kurang dari 0,5, maka tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya itu uji multikonaritas, yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen untuk mendeteksi atau ada tidaknya multikolonial di dalam model regresi. Nah, di sini kita bisa lihat collinearity-nya di tolerance dan VIV. Nah, jika tolerance-nya di bawah 0,10 atau VIV di atas 10, maka terjadi multikolonialitas. Ketiga itu uji heteroskedasitas, yaitu digunakan untuk mengetahui ada atau tidak penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedasitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dan residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedasitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan, diantaranya yaitu dengan melihat scraptot. Nah, di sini scraptotnya yaitu berpisah-pisah. Nah, maka jika scraptotnya menebar tidak teratur, maka tidak terjadi heteroskedasitas. B yaitu data analisis uji hipotesis. Yang pertama uji F. Nah, di sini kita bisa lihat ANOVA-nya. Nah, apabila F dihitung lebih besar F tabel, maka berpengaruh. Kalau lebih kecil, maka tidak berpengaruh, atau lihat hasil nilai sig lebih kecil dari 0,5, maka berpengaruh, dan jika lebih dari 0,5 maka tidak berpengaruh. Maka signifikannya berpengaruh secara simultan. Nah, yang kedua yaitu uji T. Nah, jika uji T maka dilihat dari nilai T signifikannya. Jika dilihat signifikannya lebih besar dari 0,5, maka berarti berpengaruh. Yang ketiga yaitu koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini bisa dilihat dari nilai square R square. Nah, artinya 90% berkontribusi terhadap variabel Y. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.